Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Tetap saya doakan ya buat teman-teman semua juga, semuanya, buat kita semuanya, semoga hidup barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, yang lagi banyak hajat insya Allah diwujudkan sama Allah. Yang penting mari sama-sama kita untuk terus tidak putus berdoa sama Allah. Yakin, sabar, pasti deh teman-teman semuanya, percaya. Rasulullah sudah katakan bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Ingat itu teman-teman semuanya. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah dikatakan seperti itu, berarti tugas kita meyakini. Yang perlu kita garis bawahi adalah tidak terburu-buru, artinya sabar. Nah, berarti ketika Anda punya impian, ingin hutang lunas, syaratnya ketika berdoa, ketika beribadah, sabar dan terus berikhtiar serta yakin sama Allah. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya, karena itu termasuk salah satu ciri agar hidup kita berlimpah. Cara ya, bukan ciri, cara agar hidup kita berlimpah. Nah, seperti video-video sebelumnya saya jelaskan, sambil nonton video ini yuk tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja. Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Tuliskan saja. Insya Allah dengan terus scripting doa dan video ini ditonton jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya lagi-lagi bahas masalah utang. Kalau kita bahas masalah utang nggak akan selesai teman-teman semuanya. Karena saya memahami bahwa ketika kita terjerat masalah hutang ini, ampun, pusingnya luar biasa. Saya yakin tuh teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda sudah melihat banyak video tentang testimoni keajaiban, ngamalin sholawat hutangnya lunas, ngamalin sholawat adrik nih, tiba-tiba dapat uang transferan dari ATM dan segala macamnya. Apakah itu benar? Saya katakan benar. Keajaiban itu benar, nyata adanya. Yang nggak benar tuh kadang-kadang kita. Kenapa? Ente itu terlalu sibuk memikirkan keajaiban, padahal keajaiban itu urusan Allah. Tugas ente itu bukan memikirkan keajaiban. Saya katakan ya buat teman-teman saya, tugas kita itu mengangkat tangan, bro. Tugas kita mengangkat tangan berdoa sama Allah. Tugas Allah turun tangan menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau Anda ingin dapat keajaiban, jangan urusin urusan Allah. Artinya apa? Anda boleh berpikir, Anda boleh menunggu pertolongan, menunggu keajaiban. Pastinya setiap orang itu berdoa mengharapkan keajaiban, mengharapkan pertolongan Allah. Tapi ente jangan berpikirnya ke sana terus. Ya tetap manusia juga berpikir tuh begini ya. Kadang berdoa itu udah berdoa ya Allah kok belum dikabulin ya. Saya juga berpikirnya seperti itu, tapi saya nggak mau terus-terusan berpikir seperti dari mana jalannya, apa iya ya, apa saya nggak gitu. Kalau muncul pikiran seperti itu, kok belum dikabulin ya, saya terus cepat-cepat balikkan ke Allah. Oh iya ya, saya nggak bisa maksa bahwa harus sesuai dengan keinginan. Dunia ini Allah yang ngatur, kehendak Allah, keajaiban itu urusan Allah. Nah, tugas kita itu selalu saya sampaikan, hanya meyakini. Jadi kita berdoa, angkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Cara Allah itu sangat banyak. Jadi yang WA ke saya ini kan, Pak, apa bisa hutang saya, apa bisa lunas ya, sementara penghasilan saya kecil, nggak cukup untuk makan aja kurang. Pak, saya ibu rumah tangga, hutang saya banyak, dari mana saya untuk lunasin hutang? Pak, usaha saya hasilnya sekian, hutang saya sekian, nggak cukup untuk menutupin. Pokoknya banyak yang tanya ke saya, apakah hutang saya bisa lunas? Saya katakan bisa. Ente itu jangan lihat diri sendiri, jangan lihat status sosial, jangan lihat pekerjaan, tapi lihat Allah. Sebesar apapun masalah ente, sebesar apapun hutang ente, Allah itu jauh lebih besar. Kadang-kadang kita ini aja yang melihat kemampuan kita itu mengandalkan pikiran kita, pakai logika. Kalau ente mau mendapatkan keajaiban insya Allah, buang tuh logika ente. Buang, udah saya katakan buang, gak usah pakai logika. Yang penting ente datang ke Allah. Target awal itu datang dulu ke Allah. Cari ampunan Allah dulu. Karena saya katakan berkali-kali, itu susahnya hidup kita karena dosa kita. Maka perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Apa yang perlu diperbaiki? Pertama, sholat ini perbaiki. Perbaiki bos. Lihat sholat kita seperti apa. Belum lagi sampai yang qobliyah ba'diyahnya ya. Belum lagi hal-hal yang sudah oke lah, yang wajib saja dulu. Kalau kita ingin hidup kita diperbaiki sama Allah, hal pertama yang harus kita perbaiki itu adalah sholat kita. Perbaiki.
Itu dulu teman-teman semuanya. Nah yang tanya ke saya tuh gini ya, Pak, saya sudah harus gimana lagi, nggak tahu saya Pak. Semua sudah saya kerjakan, segala usaha sudah saya kerjakan, tapi hutang saya nggak lunas-lunas, justru makin banyak. Saya ketakutan tiap hari. Saya katakan ya, dia bertanya ke saya, amalan apa sih Pak Ustadz? Saya udah bingung banget nih, nggak ngerti harus amalan apa lagi. Semua sudah saya kerjakan, dari YouTube si A, si B, si C, sampai si D sudah saya ikutin semuanya, tapi hutang saya nggak lunas-lunas. Saya katakan ya, bos, dengerin ya. Amalan apapun yang ente kerjakan itu, kuncinya itu yakin, sabar, ikhlas, ridho. Sabar bos, di awal tadi sudah saya katakan, setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulin Allah selagi dia tidak terburu-buru. Nah kategori sabar ini yang tahu itu Allah, bukan kita. Kalau ente sudah bertahun-tahun misalnya sholawat tapi belum juga dikabulin, bukan sholawatnya yang salah. Coba cek diri ente, banyak merenung. Makanya di kelas online yang saya buat itu, di Panduan Riyadhah itu, jamaah-jamaah yang ikut kelas online itu saya katakan, perbanyak merenung dan introspeksi diri. Khusus di tahajud akhir malam, saya lebih banyak mengarahkan banyak istighfar. Gak usah minta yang lain, minta ampun aja sama Allah. Sambil kita beristighfar di akhir malam, astagfirullahaladzim. Sambil kita merenung, sambil kita ingat dosa, sambil kita ingat kesalahan, sambil kita bertanya, ya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan orang-orang yang pernah kita sakiti, minta maaf dan lain sebagainya. Saya lebih fokuskannya ke sana daripada ya monggo ente itu meminta, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah banyakkan uangku, monggo boleh. Tapi ente jangan ngurusin urusan Allah, kok nggak dikabulin ya, kok nggak gini ya. Itu yang buat ente stres. Keajaiban itu mutlak haknya Allah. Kan tadi saya jelaskan. Oke, setiap orang itu berdoa, itu berharap pertolongan Allah, berharap pada keajaiban, berharap pada petunjuk Allah. Tapi kita jangan berpikirnya ke sana terus, jangan. Kalaupun terlintas di pikiran itu, cepat balikkan ke Allah. Oh iya ya, itu nggak ranah, itu nggak wilayahku. Tugasku sebagai hamba, sebagai manusia yang lemah itu hanya berikhtiar dan berdoa. Selebihnya hanya Allah yang menentukan. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Kita punya keinginan menurut kita baik, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Makanya selalu saya katakan, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Amalan apapun yang Anda kerjakan itu 3 hal. 1, yakin. Yang kedua, sabar, ikhlas. Sebenarnya itu aja. Dan yang paling penting itu istiqomah, bos. Keikhlasan itu akan kita dapatkan ketika kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya paham ya, wallahu alam ya. Kalau salah mohon dibenerin. Itu secara pengalaman saya belajar ke guru-guru, banyak baca buku bahwa keikhlasan seorang dalam beribadah itu adalah dilihat dari keistiqomahan dia dalam mengamalkan apapun. Misalnya sholawat, istighfar, dia terus istiqomah mendawamkan. Meski hutangnya belum lunas, tapi dia tetap yakin, tetap sabar menunggu, tetap yakin, tetap ikhlas dengan ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Ya kalau saat ini Anda sedang bingung, tiap hari dimaki-maki, ketakutan karena hutang, ya mau nggak mau Anda harus hadapin itu. Itulah resiko yang harus diterima. Kalau Anda pun mengamalkan A, B, C, D dan segala macam, tapi Anda nggak ridho, Anda nggak sabar, ini sama aja bos, sama aja. Saya katakan, bukan berarti nggak dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi kita perlu introspeksi diri supaya kita ngerti Allah itu baik, teman-teman semuanya, baik banget ke kita. Kitanya saja kadang-kadang yang selalu berprasangka buruk sama Allah. Allah itu jauh lebih ngerti lah dibanding diri kita. Kalau saat ini doa kita belum dikabulkan sama Allah, bukan Allah nggak ngabulin, tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat. Allah tahu kalau nanti dikabulin bisa jadi kita nggak tahajud lagi, kita nggak sholawat lagi, kita nggak istighfar lagi. Itulah pentingnya kita terus untuk introspeksi diri, untuk apa kita beribadah, niat kita riyadhah apa, apakah kita niat riyadhah hanya untuk lunas hutang saja, ataukah benar-benar kita niat riyadhah itu untuk benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Itu kita yang tahu karena kita yang menjalani. Makanya introspeksi diri. Introspeksi diri teman-teman semuanya, supaya kita tuh memahami ya bahwa Allah itu benar-benar sayang sama kita. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.